Indonesia yang mudah-mudahan bebas covid sehat. Gimana Bang Beno? Lagi nunggu cewek apa nunggu? Ada lagi. Ayo ikut yuk. Jalan-jalan. Yes, welcome back again to my channel Sunio Boy. Jadi kali ini gue bukan ngebahas review motor, tapi gue mau bahas soal motor yang legendaris banget di Indonesia, yaitu Yamaha RX King. Nah, sekarang gue ada di lapaknya Takemura punya Pak Deno, ya kan? Pak Deno, apa kabar? Baik. Nah, ini ada perwakilan juga jadi KCDJ, Iya. Om Boyke. Nah, gue mau tanya-tanya nih soal motor RX King ini. Komunitasnya sudah pasti banyak banget ya di Indonesia ya, Om ya? Banyak banget. Semakin banyak dan semakin banyak. Dan acara-acara Jamnasnya itu udah sampai mana aja sih paling jauh? Kalau untuk jelajahnya sih udah seluruh Indonesia ya, karena seluruh Indonesia udah rata-rata baik, bahkan sampai kecamatan pun sudah ada komunitas RX King ya. Jadi nggak hanya di kota provinsi atau di kabupaten, tapi bahkan pun di kecamatan pun kadang ada yang bikin komunitas juga untuk RX King. Jadi udah banyak. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu udah banyak sekali komunitas RX King. Makanya kalau kita mau jalan-jalan atau mau touring sampai seluruh Indonesia, kemungkinan besar kita banyak akan menemui komunitas maupun pencinta RX King di Indonesia. Di Indonesia, bener. Kalau boleh tahu nih Om Boyke, megang RX King tuh pertama kali dulu tuh dari tahun berapa sih Om? Saya kebetulan punya RX King dari tahun 83, jadi begitu tahun 83 ada, saya udah beli karena emang sebelumnya saya udah cintain dua tak ya. Dua tak. Saya dulu belajar dua taknya dari RXS, lalu itu masih sekolah, masih kecil ya. Jadi emang istilahnya emang dari kecil udah main di jalanan. Terus begitu muncul 83 tuh, tahun 83 muncul motor yang kayaknya udah gila banget, jalannya udah ngalahin deh. Makanya saya cari tahu, akhirnya saya nabung. Kebetulan saya juga ada usaha kecil-kecilan, dari kecil saya udah dagang. Akhirnya saya nabung, saya beli tuh motor RX King. Jadi motor RX King udah saya beli dari tahun 83 yang sekarang masih ada. Dan nambah lagi tuh kayak Om Beno juga banyak di RX King. Bener, ini pecinta RX King banget deh, dua tak ya kan. Nah Om, kalau Om ini, Om Boyke ini pertama kali mulai gabung di apa? KCDJ itu tahun berapa sih? Ya sebelumnya pada tahun-tahun 80-an dulu kan kita di geng motor nih, dibina di geng motor ya, yang lebih gila. Kalau sekarang alhamdulillah ada klub. Nah kebetulan saya ketemu Kings Club Jakarta ini di tahun 2005, jadi saya bergabungnya di 2005, sedangkan KCDJ sendiri di tahun 2002 sudah ada. Sudah ada. Ya udah 15 tahun lah kita sini. Nah sekarang Pak Deno nih, Pak De, kalau ngerasa mulai main RX King tuh mulai gregetnya dari tahun berapa sih Pak De?
Saya punya dari tahun 83, sama seperti Pak Boyke yang dulu ibaratnya ya memang masanya. Masa muda motor itu yang ada gitu loh. Dan waktu itu belum masuk lah. Kita masih sendiri. Jalan-jalan sendiri. Waktu itu perjalanan ke Jawa. Kita di Jawa dibilang katanya buat apa, ngapain motor sepur dibeli. Motor sepur, iya betul-betul. Orang sono kan pakai 4 tak. Habis itu Pak Ade ngikut di komunitas itu Sotokau. Iya betul. Sampai sekarang. Berarti ikut sering touring-touring juga ke acara-acara Jamnas, RE King, Jamda. Itu paling jauh sampai mana sih? Kalau boleh tahu nih. Paling jauh. Iya, paling jauh Jambi waktu itu Jamnas keberapa? Jamnas RE King. Ranking ke-13 tahun 2013. 2013. Sampai Jambi itu ya? Jambi, terus kemarin setahun yang lalu ke Bromo. Ngadirin acara Jamdanya Jawa Timur. Berarti motor RE King ini tuh udah touringnya tuh udah hampir ribuan kilometer ya jauhnya gitu loh, karena sampai ke Jambi, sampai ke Bromo. Nah, kalau selama touring nih Pak Ade nih, pernah ada kendala nggak sih dengan bawa motor RE King ini? Kan RE King umurnya juga cukup ini ya, cukup tua ya. Dan sering ini nggak sih, sering ada masalah nggak sih kalau di jalan? Alhamdulillah, karena memang kita waktu touring pakai motor standar pabrikan, jadi tidak ada kendala sama sekali. Memang berarti lah. Ya, memang karena pabrikan sendiri bikin motor itu udah buat skala cuaca, skala medan. Jadi udah fit lah. Ya kalau cuma namanya ban bocor itu udah biasa, gitu wajar. Tapi untuk yang batal, alhamdulillah belum pernah. Soalnya kan umurnya kan motornya bukan motor tahun muda ya, tapi bisa jalan jauh banget gitu loh touringnya. Kalau Om Boyke selama touring ini pernah nggak ada masalah kendala-kendala di jalan, mungkin dengan cuaca atau dengan motornya rusak atau pernah nggak? Sering lah udah. Sering ya. Emang udah pengalamannya gitu, juga termasuk jadi keindahannya adanya di situ. Kalau kita jalan, bukan hanya motornya aja, tapi secara fisik, mental, semua juga diuji. Jadi kalau kita touring, itu kita akan temuin karakter kita yang asli tuh setelah melewati 3 hari selama touring bareng. Biasanya gitu. Dimana dia tipikal pemarah, dia penyabar gitu. Biasanya muncul di hari ketiga kalau kita udah jalan touring, udah muncul semua tuh. Iya. Karakternya kelihatan. Ya bener-bener kompak apa atau enggak gitu ya. Ada yang tipe senang-senang yang marah. Ya mungkin karena kan kalau kita jalan tuh kan kadang nggak kayak kehidupan sehari-hari di rumah atau di tempat kerja, karena kan di situ kan kita banyak ketemu sama kondisi jalan, kondisi cuaca ya, kondisi lalu lintas segala macam. Akhirnya ya kita akan menempa secara fisik, secara mental maupun dari motor itu sendiri. Jadi kalau emang kita jalan meskipun udah kita persiapin, kadang ya di jalan kadang ada yang minimal mungkin bannya bocor atau ya biasa terjadi mungkin ada kekurangan oli samping mesin, istilahnya kalau kita bilang ngejim ya rantai putus mungkin ya. Oh iya nih, ada yang pengen saya tanya nih. RE King ini kan dulu zaman hits-hitsnya banget, apalagi di kalangan anak muda tuh tahun 90-an sama pas 2000-an awal nih. Nah, zaman-zamannya itu kan beda sama zaman perubahan zaman sekarang ya. Sekarang tuh pada RE King pada mainnya rapi-rapi, mainnya orisinil. Tapi dulu itu yang saya pernah lihat tuh, RE King itu modifnya gila-gila dan hancur-hancuran. Airbrush, bolong-bolongin chassis, korek mesin. Kalau pendapat Om Boyke, saya nggak sih yang dulu main gila-gilaan begitu? Motornya digituin RE King-nya gitu loh. Dan sekarang tuh bisa jadi harta karun sebetulnya. Kalau kita zaman dulu tahun 80-an ya, bahkan saya beli motor nih tahun 83, begitu saya dapetin itu saya trondolin semua. Iya, karena memang zaman dulu semakin motor lo trondol, bahkan lo sampai nggak pakai plat nomor itu udah hebat banget. Gitu ya. Mungkin dulu kayak gitu ya. Tapi memang ada di beberapa komunitas pada tahun 80-an memang dia istilahnya
komplit gitu. Emang stylenya dia komplit, meskipun nggak ada, cuman nggak ada speedometer doang. Itu ada di daerah perkotaan, saya nggak bisa sebutin. Dia memang stylenya gitu. Tapi kalau style kita rata-rata waktu kita zaman muda dulu tahun 80-an, terus semakin trondol, semakin bagus. Dan sekarang diulang lagi di tahun-tahun ini, di belakangan ini diulang lagi. Mungkin disebutnya style yang di Bandung, mungkin Om Beno lebih tahu. Dia diulang lagi stylenya. Semakin trondol mungkin semakin hebat sebenarnya, tapi kalau sekarang sih saya nggak bisa rekomendasiin ya. Karena begini ya, kalau di zaman sekarang lo semakin motor lo komplit, lo semakin tenang di jalan, lo nggak was-was, lo nggak khawatir, dan lo bisa jaga safety riding lo. Iya. Beda sama zaman dulu yang ini ya. Iya, beda. Kalau Mas lo gimana pendapatnya dengan ini? Ya sebenarnya sih saya main pertama ya lengkap semuanya. Begitu kurun tahun mulai tahun 90-an sama seperti Bang Boyke. Nah, udah mulai bondol, makin keren, makin banyak tantangan, dan waktu itu ya maaf peraturan juga belum seketat lalu lintas sekarang. Jadi wajib helm kita juga ada 92. Jadi masih itu. Saya ngalamin pakai motor bondol ya karena kadang-kadang buat balapan, kadang-kadang buat kerja, hampir 10 tahun tidak pakai. Mas No ini pas dulunya pasti kebayang nggak sih kalau nantinya seperti zaman sekarang e-racing tuh harganya bakal gelap, bakal tinggi seperti sekarang gitu? Ya semuanya tidak ada bayangan. Nah itu ibaratnya zaman yang menentukan. Tahun 2009 aja kita nggak kebayang. Tahun 2009 aja kita masih berpikir bahwa e-racing yang baru, yang model baru akan muncul lagi. Ternyata makanya gini, di tahun 2009 kenapa e-racing stop produksi? Karena juga penjualannya sangat drop. Orang untuk membeli e-racing itu minim, makanya Yamaha juga pikir ngapain juga gue produksi banyak, yang beli nggak ada, mendingan gue ngabisin stok dan gue berhentiin produksi gue. Sebenarnya gini, kalau lo ngikutin merek lain yang 2 tak, yang bahkan sampai 2013 masih produksi, karena masih banyak peminatnya, lo bahkan akan terus lanjut minimal sampai habisnya undang-undang peraturan Euro 3. Sampai 2013 mungkin udah bisa stop gitu. Tapi karena emang pada 2009 pun kita teman-teman pencinta e-racing ini nanti juga akan muncul lagi model yang baru, ternyata udah stop. Ya, dan itu ketika mulai booming itu ya sekitar 2011-2012 orang mulai terkesima ketika kita udah touring yang keempat itu, kita ke Lombok, orang udah mulai melihat, oh ternyata banyak ya komunitas e-racing. Jadi waktu itu kita ngadain Jamnas. Jadi di Indonesia ini ada namanya wadah untuk ngumpulin semua klub e-racing di Indonesia, itu namanya Yamaha e-racing Indonesia. Kita tiap tahun ngadain Jamnas. Pada Jamnas keempat di Lombok itu tahun 2009 itu banyak yang, itu belum banyak sih yang datang, tapi di situ masyarakat udah mulai ngelihat. Karena kan secara sponsornya, secara promosinya udah mulai lumayan, dan lebih rame lagi tuh di tahun 2010 mulai rame itu di Jogja. Ya, Jamnas ke-5-nya tuh di Jogja itu udah mulai rame, udah mulai, khususnya di daerah Jawa itu udah mulai kumpul semua, udah mulai rame lah. Dan mulai sejak itu orang udah mulai nyari tuh e-racing. Karena gini, di tahun 2005 itu udah ada isu kalau 2 tak itu kan dilarang. Betul. Makanya mulai di tahun 2005 ini kita mulai gencar lagi tuh. Kita munculin image-nya e-racing karena itu isu yang bohong kan? Iya, jadi ada salah satu kompetitor lah yang kita udah tahu. Ya itu jadinya mulai kalau mungkin Masnya tahu kan dari 2005 itu kan banyak, Om Beno juga tahu ya, banyak orang jual gin e-racing. Padahal ketipu ya. Kalau sekarang mungkin udah tahu harganya e-racing berapa ya. Iya. Iya. Kalau kita tahu dulu kita beli ya. Kalau kita beli ya baru kita simpan, dijual sekarang ada ratusan bahkan miliaran ya. Satu kerama mobil mungkin ya kan. Nah, kalau dari sejak pas mulai tahun 2009 mulai Kings itu Yamaha komunitas touring Jamnas Lembah itu dari Yamaha-nya sendiri pabrikan support banget nggak sih buat komunitas? Kalau dulu full support ya. Ya, akhirnya karena sekarang Yamaha di tahun 2013 itu dia ngebentuk sendiri sebuah wadah komunitas khusus pengguna motor Yamaha yang dinamakan YRFI. Makanya untuk YRKI-nya sendiri ya agak berkurang. Tapi kita masih bisa sih kalau YRFI itu kan tergabung dari berbagai varian Yamaha. Anggarannya masih ada. Bener-bener. Nah, kalau pengen tahu nih Om Boyke, kalau
pesan-pesan Om nih buat anak-anak komunitas e-racing yang sekarang ada di Indonesia nih, pesan-pesannya buat dari Om tuh apa? Ya, kita kan tahu awalnya dulu kan e-racing ini kan dibuat oleh kriminal ya. Jadi kita tahu istilahnya dulu mungkin motor jambret ya segala macam. Iya, karena memang motor e-racing ini teknologinya nggak terlalu tinggi, tapi kelincahan, kecepatan mungkin Om Beno juga tahu ya, untuk selap-selipnya, untuk kaburnya, untuk melarikan diri dan segala macam itu menguasai gitu. Akhirnya makanya banyak dipilih oleh orang-orang yang pengen menyukai kecepatan itu dipakai motor e-racing ini. Untuk itu ya alhamdulillah sekarang udah namanya ada komunitas, sudah ada klub e-racing ya. Kita kalau udah bergabung di situ ya kita harusnya menumbuhkan image yang baik di masyarakat. Misalnya motornya dilengkapin, dikompletin, peraturin ikuti peraturan lalu lintas. Kalau lampu merah meskipun rombongan tetap ikutin, patuhin. Jangan mentang-mentang lo rame, lo banyak, lo kuasain jalanan. Karena kita kan untuk safety riding ini kan kita harus meningkatkan rasa aman dan nyaman, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi bukan hanya kita, jadi orang lain juga harusnya merasa nyaman dan aman kalau kita pakai e-racing gitu. Tapi kalau dari komunitas sendiri itu ada nggak sih pelatihan atau penyuluhan untuk safety riding gitu? Iya, kalau untuk Kings Club Jakarta sih ada. Ada. Jadi kita kalau mengadakan pelantikan, kita bukan ospek namanya, kita bukan bergaya militer, tapi kita memberikan materi-materi khususnya yang pertama mungkin tentang sejarahnya KCDJ, yang kedua tentang e-racing sendiri nih. Misalnya jari-jarinya ada berapa, lo kalau ada problem karburatornya kayak gimana, itu kita kasih materi. Dan yang ketiga adalah tentang safety riding. Iya, lo gimana caranya aman dan nyaman berkendara di jalan raya. Gitu. Jadinya itu kita kasih. Dan keempat mungkin kita kasih namanya brotherhood. Jadi kita di dunia ini, klub kita ini nggak kita aja, tapi banyak mungkin kayak ada Sotokau. Saya kenal Sotokau ini dari tahun 85 loh, tapi kayak keberdiriannya tahun 87. Saya 85 masih bukannya saya udah main Sotokau waktu itu dengan teman-teman yang di Slowdown di Cepete. Itu udah nyambangin tongkrongannya Sotokau waktu di Sandratek. Tapi ya suasananya udah beda sama sekarang. Kalau sekarang mah Bang Beno nyaman dia. Memang banyak perubahan. Banyak ya perbedaan zaman. Untuk itulah kita masuk ke komunitas. Jadi untuk meningkatkan atau menjaga image yang terbaik di masyarakat. Nah, kalau dari Pak De Masno nih, pesan-pesan buat anak-anak e-racing di Indonesia nih apa nih? Ya pesannya ya tolong pemakaian disesuaikan aja. Kalau touring ya nyari yang safety, aman. Kalau kita yang mau pengen kenceng pengen itu ya udahlah di road race apa di. Iya, sesuai tempatnya lah gitu ya kan. Tempatnya. Karena zaman udah beda, nggak kayak dulu lagi. terus. Ya itu paling pesan itu ya jangan inilah. Kita harus sopan santun lah karena jalan ini kan milik umum. Betul. Gitu loh. Satu lagi Om Beno, pesen teh manis panas. Oke. Jadi ini dari pesan-pesan dari Pak De Masno yang mewakili dari Sotokau ya, dan Om Boyke perwakilan dari KCDJ. Jadi pokoknya intinya di Indonesia ini e-racing ini udah viral banget lah, ibaratnya udah seperti motor legendaris ya di kalangan anak-anak. Mas kenal e-racing dari tahun berapa? Kebetulan kalau saya mulai e-racing tahun 2000. 2000 ya? Karena waktu itu saya juga awalnya mainnya di 2 tak, tapi di merek sebelah gitu. Habis itu 2000 ya kenal sama ini langsung. Jadinya ngeliat e-racing juga. Om Beno ini kan terkenal, yang penting ada passwordnya aja. Betul. Gitu. Jadi ya suka sama e-racing tapi emang belum pernah punya sih Om. Belum pernah punya. Kebetulan punyanya 2 tak yang merek sebelah. Oke deh guys. Jadi kita bakal bahas-bahas lagi soal komunitas, soal review motor di video-video berikutnya. See you in the next video and bye-bye. Sehat, sukses selalu. Amin.